di sini bersama saya Maria Magdalena yang biasa dipanggil Nana. Jadi di bab 8 kali ini saya akan memberikan materi mengenai Accessing Command Line. Nah, di sini tuh ada 3 materi. Yang pertama Change Login Debian, terus yang kedua ada pengenalan basic terminal, dan yang ketiga ada password root untuk Ubuntu. Nah, di sini tuh kita langsung ke materinya aja. Maksudnya kayak harusnya yang pertama kan Chess Login Debian, tapi ini untuk cepat saya tidak bolak-balik ke PPT-nya. Ini langsung ke bab kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Basic terminal adalah konfigurasi data atau perintah-perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial untuk materi yang pertama. Jadi kalian bisa, ini saya close dulu. Jadi kalian itu bisa masuk ke server Debian-nya. Nah, di sini tuh lumayan lama untuk prosesnya, jadi saya akan skip untuk proses masuk ke server Debian. Nama itu tadi kan ada tutorial, seperti tutorial mengubah bahasa. Tapi karena di laptop saya itu bahasanya sudah terubah ke bahasa Inggris. Jadi kalian kalau misal bahasanya masih bahasa Indonesia, kalian bisa ubah dulu ke bahasa Inggris. Jadi dari Indonesia ke Inggris. Nah, karena bahasa saya itu sudah bahasa Inggris, kalian bisa lihat di sini. Itu jadi saya tidak usah mengubahnya 2 kali. Jadi buat kalian yang belum diubah, kalian bisa mengubahnya terlebih dahulu. Jika kalian sudah mengubah, kalian bisa lanjut ke tutorial atau ke materi berikutnya. Ke materi yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Pengenalan basic terminal itu sebenarnya tadi di pertama sudah saya bacakan, yaitu pengenalan basic terminal adalah konfigurasi data atau perintah-perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux. Jadi kayak basic terminal itu adalah salah satu konfigurasi data atau perintah-perintah dasar yang sering digunakan, yaitu salah satunya OS Linux. Jadi kita langsung ke tutorialnya saja. Dan nama sesudah tanda ADD. Nah, terus ada tanda gelombang dan ada tanda seperti lambang dolar. Nah, nama sebelum ADD ini tuh sebuah username yang kita bisa gunakan untuk login. Ini tuh biasanya kita menempatkannya saat login instalasi dalam suatu server. Terus nama yang setelah ADD ini adalah hostname atau penamaan. Terus kita bisa mengecek hostname kita dengan memasukkan perintah whoami, terus kan enter. Nah, di sini tuh sudah terlihat username kita pas pertama kali membuat server. Nah, terus untuk kita bisa mengecek hostname dengan cara mengetikkan hostname ctl, terus kan bisa enter. Nah, jadi di sini itu hostname kalian mulai dari static hostname, terus ada icon name, terus ada bot ID, dan masih banyak lagi. Jadi kita clear dulu. Nah, terus tanda gelombang ini itu menandakan bahwa kita tuh masih ada di directory home. Nah, terus kita juga bisa mengecek dengan kita bisa mengecek kalau kita masih ada di directory home dengan memasukkan pwd, terus kalian enter. Nah, di situ ada tulisan home Debian, berarti itu menandakan bahwa kita tuh masih berada di directory home. Tapi kalau kita mau masuk ke sebuah directory, tanda ininya tuh bisa hilang, yaitu kalian dengan mengetikkan cd, terus slice etc, nanti kalian enter. Jadi tanda gelombangnya itu sudah hilang, dan ini menandakan bahwa kita itu sudah masuk di sebuah directory yang ada di sebuah server Debian. Directory biasa sama directory root itu benar-benar berbeda. Jadi kalian bisa mengetikkan perintah ini slash, terus di enter. Nah, jadi sudah ada kembali tanda lengkungnya. Nah, untuk cara keluarnya kalian bisa ketik perintah exit. Nah, jadi di sini kita sudah kembali ke hak akses user biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu password.
Nah, kalau pada Debian kan sudah ada parameter yang meminta kita untuk membuat password. Kalau misal di Ubuntu itu beda. Jadi kalau di Ubuntu itu tidak ada parameter yang untuk kita membuat passwordnya. Jadi di sini saya akan membuat password rootnya terlebih dahulu. Jadi kalian login dulu. Ini tadi saya sudah login, yaitu di Ubuntu. Iya bener di Ubuntu. Tadi saya ini lagi yang ke Debian, makanya nggak bisa. Aku lupa kalau ternyata ini tuh di Ubuntu. Jadi kalian masukin perintahnya sudo cc sudo passwd. Terus kan enter. Nah terus ntar dulu kalian masukkan sandinya. Nah terus di sini kalian tuh bisa masukkan password baru. Kalau saya itu gak boleh diomongin. Jadi kalau saya password barunya terus kita terus kita ini tuh disuruh konfirmasi sandi baru. Nah terus di sini kita sudah punya atau sudah masuk ke hak akses rootnya. Terus kita masukkan sandi root di sini. Nah di sini tadi saya sudah ketikkan su untuk passwordnya untuk mengetahui kita berada di directory root atau enggak. Jadi kalian bisa ketik pwd itu ada di home Ubuntu, berarti tandanya kita sudah masuk di home Ubuntu-nya. Terus untuk mengecek directory, untuk mengecek rootnya, kalian bisa ketikkan td slice root. Gak bisa. Kamu minta di blok. Terus nananya jawab, kapan aku bilangnya, oke kalau gitu udah jelas dari kelakuan kamu, kapan apa aku diam doang dari tadi menurutmu. Terus nananya tiba-tiba bilang aku yang blok, yang bilang di blok. Udahlah capek gue nulis ini nih, terus aja urusanmu, capek gue. Terus bilang jawab, oke. Kak. Iku apa mana perang? Boten sampun. Nah, jadi di sini itu kalian bisa memasukkan password. Password. Kalian bisa memasukkan perintah su. Terus kalian masukkan password. Ini kalau misal kalian itu sudah berada di direktorinya. Nah, terus kalau sudah itu kalian ada tulisan home Ubuntu. Terus itu kita bisa pwd, masukin perintah pwd, terus kita berada di home. Itu sudah menandakan kalau kita sudah di direktorinya. Terus kalau misal kalian mau masuk ke directory rootnya, kalian bisa masukin ke td. Ini sebenarnya cd, tapi ini tadi aku salah lihat. Jadi sebenarnya perintah yang benar itu cd spasi slides root. Jadi kalau sudah itu kita sudah masuk ke directory rootnya. Nah, sekian. Nah, sekian video materi dari saya. Semoga kalian bisa memahami video tersebut. Kalau ada yang kurang paham atau kurang bisa dijelaskan, kalian bisa tanya langsung di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.